Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen matkul Sistem Digital Bapak Haris, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miratus Sani Fadilah dengan NIM saya 24102047. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit dari jurnal yang sudah saya ambil dengan judul jurnal Penerapan Logika Algoritma pada Prototipe Data Biner untuk Generator Kartu FPGA. Judul jurnal yang saya ambil adalah Penerapan Logika pada Prototipe Data Biner untuk Generator Kartu FPGA, Volume 1 nomor 2 tahun 2022, PISSN 28089375, EISSN 28088999. Dengan penulis judul jurnal ini adalah Indra Afadianta dan Ahmad Asifuddin Akhom. Bagian ini menjelaskan sedikit tentang pentingnya bilangan acak dalam berbagai aplikasi, terutama dalam saluran komunikasi, dan bagaimana bilangan acak ini digunakan untuk merancang encoder dan decoder dalam komunikasi digital. Termasuk dalam aplikasi estetika dan permainan, bilangan acak adalah angka yang dimana dia menghasilkan dari kumpulan nilai yang mungkin didistribusikan secara berseragam. Iklan generator angka acak RNG atau register umpan balik LFSR. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang FPGA, File Programmable Gate Array, dengan bahasa deskripsi perangkat keras HDL dan iklan Quartus 2. Linear Feedback Shift Register atau biasa disebut LFSR. Apa itu LFSR? LFSR adalah register geser dengan bit masukan yang sudah ditentukan oleh fungsi linear dari keadaan sebelumnya. Biasanya LFSR ini menggunakan operasi logika XOR. Di sebelah kanan adalah contoh dari LFSR dan di bawahnya adalah simbol logika XOR. Sebelum itu saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu XOR. XOR adalah operasi bitwise dan gerbang logika yang digunakan dalam LFSR. Nilai awal disebut seed karena jumlah statusnya terbatas. LFSR akhirnya akan mengulangi siklusnya dan dapat menghasilkan urutan bit yang tampak sangat acak dengan siklus yang sangat panjang. Aplikasi termasuk pembuatan bilangan PCD random, penghitung digital cepat, dan derau semu. Implementasi PRNG berbasis LFSR. LFSR ini digunakan untuk membuat PCD random number generator PRNG dengan periode maksimum 2n min 12 aksen n min 1, di mana nn ini adalah panjang register geser. Untuk LFSR 23 bit. Periodenya adalah 8.388.607, yang mana ini sangat cocok untuk di banyak aplikasi yang sangat praktis. Umpan balik ini juga menentukan susunan tab dalam LFSR. Di bawah ini adalah contoh dari PRNG berbasis LFSR. Contohnya adalah X23 plus X18 sama dengan 1X aksen 23 plus X aksen 18 sama dengan 1, di mana tab pada bit ke-23 dan ke-18. Tinjauan pustaka menghasilkan urutan biner. Digunakan untuk menghasilkan urutan data biner berdasarkan keadaan sebelumnya. Polinomial umpan balik dalam operasi XOR menjadi dasar untuk menghasilkan urutan PCD random. LFSR juga menjadi alat penting untuk aplikasi digital karena LFSR ini memiliki kemampuan yang dia dapat menghasilkan urutan bit acak dengan efisien yang sangat tinggi. Metode penelitian Linear Feedback Shift Register (LFSR) adalah mekanisme register geser di mana
bit akan dimasukkan dan ditentukan oleh fungsi linier atau XOR dari keadaan sebelumnya. Polinomial umpan balik digunakan untuk menentukan urutan PCD random dengan periode tertentu. Sebelum itu, saya mau menjelaskan sedikit apa itu PCD random yang sudah saya jelaskan dari awal. PCD random adalah urutan angka yang tanpa acak serta statistik, dihasilkan melalui proses deterministik dan secara berulang. Desain generator di sini dibagi menjadi 3, yaitu 6 bit, 8 bit, dan 16 bit. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu 6 bit. 6 bit ini menggunakan polinomial PZ sama dengan Z6 plus Z plus 1P sama dengan Z aksen 6 plus Z plus 1, di mana dia menghasilkan urutan periodik dengan panjang 63. Desain ini divisualisasikan melalui diagram sirkuit LFSR 6 bit. Yang kedua, 8 bit. 8 bit ini menggunakan polinomial dengan panjang maksimum 28 min 12 aksen 8 min 1, yang mana dia menghasilkan dua keluaran acak yang diverifikasi melalui gelombang simulasi. Diagram rangkaian LFSR ini yang menghasilkan 8 bit dalam polinomial. Yang ketiga adalah 16 bit. 16 bit ini menggunakan polinomial panjang maksimum 216 min 12 aksen 16 min 1, di mana dia menghasilkan 3 keluaran acak yang diperiksa melalui simulasi gelombang. Hasil pembahasan implementasi data biner. Generator data biner ini memiliki port input dan output untuk ditunjukkan. Ada 4 poin port input dan output. Yang pertama adalah CLK. CLK adalah sinyal jam aktif dalam status yang tinggi. Yang kedua, reset. Reset adalah sinyal untuk mereset generator. Yang ketiga, aktif. Sinyal untuk mengaktifkan generator. Dan yang keempat adalah acak, sinyal keluaran dari bit yang dihasilkan generator secara acak. Di sebelah kanan adalah gambar dari poin port input dan output. Simulasi data biner. Simulasi ini dilakukan untuk menguji kinerja generator data biner menggunakan lingkungan pengembangan Quartus 2 dalam simulasi ini. Sebelum itu, mau menjelaskan sedikit tentang apa itu Quartus 2. Quartus 2 adalah perangkat logika yang dapat diprogram dan diproduksi oleh Intel. Di sini juga ada 2 poin, yaitu sinyal input dan sinyal output. Sinyal input adalah terdiri dari sinyal jam, sinyal reset, dan sinyal aktif yang dapat digunakan untuk mengontrol operasi generator. Yang kedua, sinyal output. Sinyal output adalah menampilkan keluaran acak berupa urutan bit yang dihasilkan oleh generator. Hasil simulasi ini juga menunjukkan bahwa generator data biner bekerja sesuai dengan desain dan menghasilkan keluaran PCD random yang diharapkan. Simulasi ini juga dapat membantu memverifikasi desain dan memastikan kinerja optimal dari generator data biner. Kesimpulan dari presentasi ini tadi adalah dalam komunikasi digital, data dikodekan dan dikirim menggunakan generator data biner yang menghasilkan urutan PCD random. Untuk pengembangan, diusulkan peningkatan jumlah penyadapan, peluangan keberhasilan, panjang langkah, serta penerapan LFSR dengan panjang berbeda pada FPGA, dan penambahan pengontrol untuk membagi frame serta menambahkan bit redundancy. Ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang sudah saya bawakan. Ada 10 daftar pustaka. Sekian presentasi yang sudah saya bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.